Terus dia jari-jarinya 7 cm. Dicari luas permukaan. Nah, kalau kayak gini kita tinggal masukin ke rumus volume ya. Volume dari tabung. Volume of cylinder. We have P times radius square times the height of the cylinder. So we have 2,310 22/7 times radiusnya 7 cm times height. Jadi kita punya 2310 equals 154 times height. So the height will be 15 centimeters. Nah, udah dapat, tinggal kita masukin ke luas permukaan. Luas permukaan itu kan 2 kali luas alas ditambah luas selimut ya. Keliling alas kali tinggi. Jadi 2 PR kuadrat ditambah 2 PR T. Tinggal masukin 22/7 kali 7 kali 7 tambah 2 kali 22/7 kali 7 kali tingginya 15. Jadi 44 kali 7 tambah 44 kali 15. Nah, ini tinggal tambahin ya. Nanti dapat hasilnya 968 cm square. Any question for this number? Ada pertanyaan? Oke. So now we'll continue. Tinggi suatu kerucut 48, panjang diameternya 28, ditanya luas permukaan kerucut. Kalau kerucut kayak gini, ditanya luas permukaan. Luas permukaan itu kan luas alas ya. PR square plus luas selimutnya. Curved surface area, PRS. Jadi kita butuh S. Jadi kita cari dulu S-nya. Caranya pakai Pitagoras ya. Buat cari S. Jadi diameternya 28. Berarti ini 14. Ini 48. Ditanya S. Jadi ini 14, ini 28. Ini 48. Kalian bisa pakai rumus Pitagoras, bisa pakai triple ya. Ini untuk mempercepat, saya akan pakai triple. 14, 48, 50. Berapa kan? Ini bagi 2, 7, 24. 7, 24 pasangannya 25. Nah, jadi yang di atas ini 25 kali 2, jadinya 50. Atau kalian boleh juga pakai yang 14 kuadrat tambah 48 kuadrat. Jadi berapa? Nanti hasilnya pasti 50 juga. Nah, udah dapat kita 50 cm si S-nya. Tinggal kita masukin ke luas permukaan. Jadinya 22/7 kali jari-jarinya. 14 kali 14 ditambah 22/7 kali 14 kali 50. 2. Jadi 44 kali 14 ditambah 44 kali 50. Nanti didapat hasilnya adalah 2.816 cm square. Ini ya. Any question? Untuk nomor ini? Bisa ya? Yang penting kalian harus tahu luas permukaannya. Sama kalau cari S, berarti dia pakai Pitagoras. Itu yang harus diingat. Sekarang kita lanjut. Sebuah kerucut mempunyai volume 24 cm/3. Jika diameter alas kerucut diperbesar 3 kali, tingginya diperbesar 2 kali. Nah, ini jadi ada 2. Yang pertama V1, 24 cm/3. Ditanya V2. Nah, terus dikasih tahu diameter alas kerucut diperbesar 3 kali. Berarti D2 3 kali D1. Berarti kita tulis ya, R2-nya juga berarti 3 kali R1. Terus tingginya, tinggi 2, diperbesar 2 kali, 2T1. Dapat kayak gini, tinggal kita bandingin aja. V2 banding V1. V2 itu berarti, ini kan kerucut, jadi sepertiga Pi R2 kali R2 kali T2. Per sepertiga kali Pi kali R1 kali R1 kali T1. Karena sama, bisa dicoret ya, dibagi. V2 per 24 sama dengan R2 itu 3R1
kali 3R1 kali 2T1 per R1, R1, T1. Ini bisa coret. Jadi V2 per 24 sama dengan 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18. Jadi V2-nya 18 kali 24. Didapat hasilnya 432 cm3. Gitu. Any question for this number? Bisa ya? Jadi kalau misalnya kalian dapat kayak gini, dapat dua kondisi kerucutnya, ya berarti tinggal kalian perbandingin aja. Yang kedua sama yang pertama kondisinya. Okay, any question for this number? Bisa ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Sebuah benda padat berbentuk setengah bola dengan diameter 4,2 desimeter. Nah, yang ini harus diingat ya. Kalau misalnya ada setengah bola, terus dia tuh padat. Berarti ada ini ya, ada satu luas lingkaran yang harus ditambahin. Jadi luas permukaannya adalah luas setengah bola ditambah luas satu lingkaran. Luas setengah bolanya berarti setengah kali 4 kali pi kali R. R-nya 2,1 ya. Sorry. 4 kali 2,1 kali 2,1 ditambah luas satu lingkarannya pi R kuadrat jadi 2,1 kali 2,1. Nah, ini tinggal kita tambahin. Gitu. 2 sama 4-nya kan ini 2 ya. Jadi 3 pi kali 2,1 kali 2,1. Kan 3 pi R kuadrat jadinya ya. Ini kan 2 pi R kuadrat tambah pi R kuadrat. Jadinya 3 pi R kuadrat. Nah, 3 dikali pi-nya 22/7 ya. Nah, terus kali R-nya 2,1. Biar gampang, 2,1 ini kita ubah jadi 21/10. Ini 21/10. Gitu. Jadi bisa coret. Jadi didapat hasilnya adalah 4158 bagi 100. Atau 41,58 desimeter pangkat 2. Gitu. Any question for this number? Jadi ingat ya, pokoknya kalau misalnya bola padat, dia dipotong. Kalau dipotong, berarti harus ditambahin satu luas lingkaran. Karena dia padat, jadi ada permukaannya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut yang ini ya. Nah, di sini perhatikan gambar bandul, garis pelukis kerucut 17, jari-jari alas 7 cm. Maka luas permukaan bandul adalah, karena ini dicarinya luas permukaan, kita harus tahu dulu luas permukaannya apa. Ini kan nggak ada alasnya ya, karena alasnya itu ada di dalam, jadi nggak kita hitung. Jadi luas permukaannya itu adalah luas selimut kerucut, terus ditambah luas setengah bola. Nah, jadi kita cari aja. Luas selimut kerucut, itu tuh PRS. Jadi nggak butuh yang namanya tinggi. Jadi nggak butuh kita cari tinggi pakai Pitagoras, karena PRS. Jadi 22/7 kali 7 kali 17. Jadi didapat 22 dikaliin 17. 374. Terus luas setengah bola. Berarti itu 2 pi R kuadrat ya. Ini 2 kali 22/7 kali jari-jarinya. 7 kali 7. Dapat 44 kali 7, 308. Nah, berarti luas permukaannya tinggal ditambahin. 374 ditambah 308. Didapat 682 cm². Gitu caranya. Jadi kalian harus lihat gambarnya. Kalau di gambar ini kan kelihatannya nggak ada alas. Soalnya dia nyatu kan jadi bandul. Jadi si alasnya tuh nyatu. Antara alas kerucut sama si bolanya.
Jadi alasnya nggak usah kita hitung, makanya cuma nyisa si luas selimut. Any question for this number? Nggak ada? Oke, lanjut. Sekarang diameter gelas itu tuh bentuknya kerucut gelasnya. Diameternya 18. Jadi diameternya 18, berarti jari-jarinya 9 ya. Terus garis lukisnya dia 15. Nah, sekarang ditanya volume. Kalau volume, 1/3 of base area, PR square, plus height. Nah, jadi kita butuh yang namanya tinggi dari kerucut. Jadi kita cari dulu tinggi kerucut pakai Pythagoras. R-nya 9, garis lukisnya 15. Jadi tingginya adalah akar 15 kuadrat kurang 9 kuadrat. Nanti dapat 12 ya. Pakai triple juga boleh. Jadi 1/3 kali Pi. Pi-nya 22/7 kali R. Ini dalam Pi ya. Kalian lihat, karena ininya dalam Pi nih. Jadi Pi-nya nggak usah dimasukin. R-nya 9 kali 9 kali 12. 4. Jadi Pi kali 36 kali 4. Jadi 144 Pi. Ini 81. Jadi 81 kali 4 didapat 324 Pi. Sentimeter pangkat 3. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dalam Pi, ya berarti nggak usah dimasukin Pi-nya. Any question for this number? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Sebuah tabung berjari-jari 6 cm dan berisi air setinggi 15 cm. Dimasukkan 3 buah bola besi yang menjadi 3 cm. Tinggi air dalam tabung sekarang adalah, ini kayak waktu itu ya, saya udah pernah turunin rumusnya, turunin caranya itu. Jadi kalian bisa langsung aja pakai delta T atau kenaikan tinggi air equals to volume yang dimasukkan dibagi luas alas. Luas alas itu yang dimasukin ya. Volume yang dimasukinnya itu adalah 3 bola besi. Berarti 3 kali 4/3 kali Pi kali jari-jarinya 3. PR pangkat 3 kan? Bagi luas alas. Luas alas di sini adalah luas alas tempatnya. Luas alas tempatnya itu berarti luas alas tabung. Luas alas tabung itu PR kuadrat. Jadi Pi kali R-nya, R tabung. 6 sama 3, 2 ya. 6 sama 3, 2. Jadi 4 kali 3 bagi 4, dia dapat 3 cm. Nah ini tuh kenaikan tinggi airnya. Nah sekarang dicarinya adalah tinggi akhir. Tinggi akhir dalam tabung. Tinggi akhir itu adalah tinggi awal ditambah kenaikan tinggi air. Jadi tinggi awalnya, the initial height is 15 centimeters plus this one is 3 centimeters. So we have 18 centimeters as the final height. So the final height will be 18 centimeters. Any question for this one, for this number? None? Okay. So now we continue. Sekarang balon udara. Balon udara itu bentuknya bola. So we can volume of sphere is 4/3 times P times R cubic. So the volume will be 288 P equals to 4/3 P times R cubic. Okay, so now ini bisa kali silang ya, cross multiply jadinya R cubic equals to 3 times 288 P by 4P. Ini bisa coret. Jadi nanti dapat hasilnya adalah R cubic equals to 216. So R will be 6. The R will be 6. The radius
will be 6. Now for the surface area. Surface area equals to 4P times R squared. So 4 times P times R squared. R is 6 squared. So we have 4 times P times 36. So we have 144 P centimeter square. Itu ya jawabannya. Any question for this number? Bisa sebenarnya ini simpel-simpel aja. Yang penting kalian harus bisa ngebedain sphere mana, cone mana, silinder mana, terus the surface area, the volume, and curved surface area, atau luas selimutnya. Okay, if you don't have any question, we will continue. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung dengan diameter 12 cm. So we have the diameter 12 centimeters, so the radius will be 6 centimeters. And then the height of it is 13.5 centimeters. The question will be the volume of it. Volumenya tuh dalam liter. Nah, sekarang tinggal kita cari aja. Nah, cara carinya gimana? Tinggal masukin aja. Volume equals to, because this one is cylinder, the cylinder, so PR square times height. So the P times R, 6 square times height, 13.5 centimeters. Nah, ini boleh kalian kaliin aja dulu. Jadi P-nya nanti masukinnya terakhir ya. 36 kali 13,5. Dia dapat nanti 486 Pi. Nah, baru ini 486 Pi, kita baru kaliin 3,14. Jadi terakhir. Jadi kita punya, itu tuh adalah 1526,4 cm cubic. Nah, but we must find it on liters. Liters is equals to decimeter cubic. Jadi kita ubah ke desimeter pangkat 3. Caranya tinggal dibagi. Bagi 1000. So we have 1.5264 dm cubic. Atau 1,53 dm pangkat 3. Gitu ya caranya. Any question for this number? Bisa ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Kita lanjut ke sini. Jadi kita akan membentuk kubah ya. Jadi kubahnya itu berbentuk setengah bola, diameternya 14. Jika kubahnya dibuat bahan aluminium, harga beli 1 meter kuadratnya 35.000, ditanya harga beli aluminium. Nah, berarti kita cari dulu luas permukaan tentunya. So, the surface area of hemisphere atau setengah bola. Jadi luas permukaannya adalah half times 4PR square atau 2PR kuadrat. Nah, tinggal kita masukin 2 kali P. P is 22/7 times 7 times 7. So we have 44 times 7. 308 meters square. So for the cost, the cost will be 308 times 35,000 rupiah. So we have the cost of it is 10,780,000 rupiah. Gitu ya. Jadi tinggal cari luas permukaannya, karena kita kan mau ngebentuk itu ya, ngebentuk kubahnya. Berarti luas permukaan setengah lingkaran dengan diameternya 14. Ya, jadi diameternya 14, berarti jari-jarinya adalah 7 meters. Itu udah dapat, tinggal kita hitung cost. Any question for this one? Oke, kalau nggak ada,
This one gumuk pasir. Gundukannya berbentuk kerucut. Volumenya 96 pi. So we have the volume 96 pi. And then the diameter is 12 centimeters. So the radius will be 6 centimeters. Ditanyanya tinggi, height, the height of the cone. Centimeters. Nah, berarti kita tinggal cari aja. Volume equals to 1/3 of PR square times height. So the volume will be 96 P equals to 1/3 times P times R. The R will be 6 times height. So this one, 2, so we have 96 P equals to 12 P times height. So the height will be 96 P divided by 12 P. 96 divided by 12. 96 divided by 12, so we have 8. So the height will be 8 centimeters. Jadi jawabannya 8 cm. Any question? Nggak ada? Okay, so now go to our next question. Sebuah tempat air berbentuk tabung berjari-jari 56 cm dan tingginya 1 meter. Diisi air dengan menggunakan wadah berbentuk kerucut. Jari-jari dan tinggi kerucut itu masing-masing 14 cm dan 50 cm. Ditanya banyak wadah kerucut untuk mengisi air. Ditanyanya banyak ya, jadi N equals to berarti volume yang akan kita isi, volume tabungnya, volume yang kita akan isi, volume yang kita akan isi itu kan volume tabung. Jadinya P kali R tabung kali tinggi tabung. Dibagi, kita akan ngisi pakai apa? Ngisinya pakai kerucut. Jadi P sepertiga P kali R kerucut kali tinggi kerucut. Nah, tinggal kita masukin P kali tabung, jari-jarinya 56, jadi 56 kali 56 kali tingginya 1 meter. 1 meternya kita ubah jadi 100 cm. Jadi satuannya harus sama. Divided by 1/3 of P times the radius of the cone is 14 then 50 centimeters. Gue coret 56 sama 14 bisa ya 4 ini 2. So we have 4 times 4 16 times 2 equals to 32. Jadi 32 bagi sepertiga. Jadi 32 kali 3. Jadinya 96 buah. Jadi gitu. Untuk yang nomor 12. Number 12. Any question for this number? Bisa ya? Oke, next one. Diketahui luas limut tabung 440. Tinggi tabungnya 14. So the curved surface area of the cylinder is 440. And then we have the height of the cylinder equals to 14 centimeters. Ditanya jari-jarinya. Nah, curved surface area of the cylinder atau luas limut ya. Luas limut tuh keliling alas kali tinggi. Jadi 2 PR kali T. Nah, luas limutnya 440 sama dengan 2 kali 22/7 kali T kali jari-jari kali tingginya 14. 440 equals to 44 times 2R. So the R will be 440 divided by 44 times 2. Tinggal coret ya. Dapat R-nya 5 centimeters. Okay, any question for this number? Bisa ya? Jadi didapat R-nya 5 cm. Oke, next one. Volume bola yang berdiameter 21. Ini bisa ya.
diameternya 21. Nah, jari-jarinya kan berarti 21 per 2 ya, atau 10,5. Nah, masukin V 4 per 3 kali P kali R pangkat 3. Jadi 4 per 3 kali 22 per 7 kali, nah, jari-jarinya, kalau 10,5, kalau misalnya kalian 10,5 pusing, kalian bisa tulis aja 21 per 2 kali 21 per 2 kali 21 per 2. Ini sama aja. Jadi 3 kali 7, 21 ya. Jadi ini 4, 2 sama 2. 22 sama 2, 11. Jadi dia dapat 11 kali 21 kali 21. Jadi dapat volumenya 4851. Jadi kalau kalian pusing, ada komanya kayak gini, kalian boleh pakai yang 21 per 2. Biar bisa dicoret-coret. Biar ngitungnya lebih gampang. Oke, selanjutnya yang ini, yang paku bumi. Nah, paku bumi ini ada dua. Yang pertama silinder and cone. Nah, so we must find the volume. So the volume will be volume cylinder plus volume of cone. Nah, sekarang cari volume silindernya. Volume silinder tuh PR kuadrat kali T. Nah, ini dalam Pi kan, jadi Pi-nya usah dihitung. Jari-jarinya, ini kalian ubah ke, karena ini liter. Liter tuh DM ya, jadi ubah ke DM semua. Jadi ini 150, ini 6 dm, ini 3 dm. Nah, ubah pi r kuadrat, karena ini yang diameternya 6, berarti r-nya 3. R-nya 3, jadi pi kali 3 kuadrat kali T. Nah, tingginya dari sini ke sini 15. Jadi tinggi dari silinder, tinggi silinder itu 150 kurang 3. Jadi 147 dm. 147. Jadi pi kali 9 kali 147. Dapat 1323 pi. Terus volume cone atau volume dari kerucut itu tuh 1/3 PR kuadrat kali T. Jadi 1/3 times pi. Pi-nya dalam pi ya. Nah, R-nya yang ini sama R-nya 3. 3 kali 3 kali tingginya 3. Jadi dapat 9 pi. Nah, ini tinggal tambahin. Jadi volumenya 1323 pi ditambah 9 pi. Jadi hasilnya adalah 1332 pi. Oke, any question for this one? Bisa ya? Any question? Kalau nggak ada, kita masuk ke yang similarity. Oke, similarity. Similarity kita lanjut ya. Serahkan bahas beberapa doang. Mau bahas nomor berapa? Yang paling banyak salah dulu deh. Ini yang sering keluar ini ya. Ada 2 kali kan tadi. Ini kalian bikin dulu segitiganya supaya sama ya. Jadi segitiga yang kecil ini, terus sama yang segitiga besar kan. Cuma dia tuh ketukar. Jadi kalian harus samain dulu titiknya. Ini 12, ini 10, ini 6. Sedangkan yang besarnya, kan ini sini ya, ini C, ini B, ini A. Ini 9. Terus yang AB, AB-nya itu adalah 10 tambah BD. Nah, ini tinggal kamu bandingin aja. Tinggal 6 per 12, jadi 6 per 12 sama dengan 9 per 10 tambah BD. Tinggal kali silang. Jadi 10 tambah BD
sama dengan 12 kali 9 per 6. 10 tambah BD sama dengan 2 kali 9, 18. Jadi BD-nya 8. Gitu deh. Ada pertanyaan tuh kayak ini? Oh, jangan sampai ketukar aja. Jadi dia tuh karena dia kebalik gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Mana yang banding mananya. Ada pertanyaan ini? Nggak ada. Yang ini. Ini pada masih ingat nggak? Jadinya AB kuadrat itu tuh sama dengan yang air mancur ya, BD, kali BC. Jadi tinggal masukin AB-nya 16 kuadrat sama dengan BD-nya 8 kali BC. Jadi BC sama dengan 16 kali 16 bagi 8. 32. Jadi BC-nya 32. Nah, dicari CD. Jadi CD-nya 32 kurang 8. Jadi dapat 24 cm. Gitu. Ini bisa ya? Any question for this number? 5 minutes left. Nggak ada? Ada, Sir. Oke, kalau yang ini, kalian cari dulu yang miring ini ya. Caranya pakai Pitagoras. 6, 8, 10. Nah, berarti dari ujung sini sampai ujung sini, 1.500 meter. Nah, udah kalau udah dapat tinggal bandingin aja. 6 per T sama dengan 10 per 1.500. Coret. Jadi T-nya 150 kali 6. Jadi 900 meter. Gitu ya caranya. Jadi pakai Pitagoras dulu, baru nanti dipakai kesebangunan. Kalau ini, yang ini, banding yang ini, gitu ya. CD banding AB, kan itu sama-sama di bawah, 4 per 8. Nah, terus dikasih tahu panjang BC 15. Jadi BC itu 15. Jadi kalau misalnya ini X, berarti ini 15 min X ya. Nah, gini jadinya. Jadi yang sebanding itu yang ini sama yang ini, terus yang ini sebanding sama yang ini. CX sebanding sama EB, AE sebanding sama yang ED, gitu. Jadi kalau dapat bentuk kayak gini, yang ini sebanding sama yang ini. Jadi tinggal kita bandingin. 4 banding 8 sama dengan X per 15 min X. Ini boleh coret 1, 2, baru kali silang. 15 min X sama dengan 2X. Jadi 15 sama dengan 3X. Jadi X-nya 5. Udah deh beres X-nya 5. Ditanyanya BE. BE itu 15 min X. Jadi 15 min 5. Jadi 10 cm. Gitu. Gitu ya. Nah sekarang 3 menit lagi. Keburu lah ya, 2 lagi. Yang ini. Ini kalian boleh pakai yang jajar genjang ya. Atau kalian bisa juga pakai yang ini. 7 kali 1 ditambah 2 kali yang ini, AB, sama dengan 11 dikali, ini digabung 2 tambah 1. Kayak gitu. Jadi 7 ditambah 2AB sama dengan 33. 2AB sama dengan 33 kurang 7. Jadi 2AB sama dengan 33 minus 7. 33 minus 7 itu 26. Jadi AB-nya 13. Gitu caranya. Jadi ingat, ini yang cara cepatnya ya. Ini kali ini, ditambah yang ini kali yang ini, sama dengan ini dikali yang total semua. Gitu. Atau kalian bisa pakai cara yang jajar genjang kayak gini. Nanti pakai kesebangunannya di segitiga yang ini. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Sisanya nanti kalian kerjain sendiri. Ini 12 kali 20.
Jadi ada karton, dia 12 kali 20. Terus di dalamnya ada foto ya. Ini 3, ini 3, ini X. Nah, kita cari ininya dulu berapa. Kan kartonnya 12, ini 3, ini 3. Jadi 12 kurang 3 kurang 3. Jadi fotonya 6. Terus yang ini, 20 kurang 3 kurang X. Jadi 17 kurang X. Nah, sekarang tinggal pakai perbandingan yang ini sama ini. 6 per 12 sama dengan 17 min X per 20. Ini 1/2 ya. Jadi 20 bagi 2 sama dengan 17 min X. Ini kan kali silang ke atas. 10 sama dengan 17 min X. Jadi dapat X-nya adalah 17 kurang 10. Dapat 7. Gitu ya. Jadi itu yang kesebangunan.